Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'ni al-jannati fil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa rukatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم تعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Ki Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai kita pada kesimpulan bahwa seluruh akidah yang sudah kita pelajari, yang sudah kita kaji sejak awal, maka akan kembali kita kumpulkan masuk ke dalam maknanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kemarin itu kita pretelin, kita pretelin satu persatu, kita cari pengertiannya, apa itu wujud, apa itu qidam, apa itu baqa, sampai selesai mutakalliman, maka lalu akan kita kumpulkan kembali menjadi satu dan semuanya terkumpul di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus gimana cara mengumpulkannya? Cara memasukkan, kok bisa akidah-akidah ini terkumpul di dalam kalimat syahadat? Gimana ngumpulinnya? Oh, cara memasukkannya, yang pertama kita akan bahas kalimat la ilaha illallah, yang di dalamnya terkumpul ada 50 akidah. Lalu berikutnya akan kita bahas Muhammadur Rasulullah, yang di dalamnya terkumpul 14 akidah. Jadi semuanya berapa?
64 akidah. Cara memasukkan 50 akidah ke dalam la ilaha illallah, caranya adalah bukan dengan membagi kalimat la ilaha illallah, karena banyak sekali penerjemah yang salah. Kemudian mereka membuat cara sendiri tanpa ngaji. Caranya dengan membagi kalimat la ilaha illallah menjadi dua, la ilaha illallah. La ilaha dipisah, di dalamnya memasukkan sekian sifat. Illallah masuk sekian sifat. Ini pembagian yang salah. Kita tidak boleh membaginya dengan cara memisahkan dua kalimat, memisahkan kalimat tauhid, karena kalimat ini tetap harus satu kalimat, nggak boleh dipisahkan. Lalu caranya bagaimana? Caranya dengan mencari pengertian dari lafaz ilahun. Di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada kalimat ilah. Apa artinya ilah? Itu ilah. La kalimatnya bagaimana? La ilaha illallah. La ilaha. Ilaha itu apa artinya? Artinya Tuhan. Lah, dari kalimat itulah nanti 50 akidah ini akan masuk. Dari kalimat ilahun, la ilaha. Apa artinya ilaha? Ilahun, ilahi, kita sering nyebutnya ya ilahi, ya rabbi, ya rabbana. Ini sering kita sebut kan. Ini manggil-manggil, ngerti nggak ini dipanggil? Terus nggak ngerti lagi manggil-manggil. Ilahun itu artinya ada dua arti. Kalau menurut syariat artinya al-ma'bud bil haq, yang berhak untuk disembah. Namanya siapa? Ilahun, ilahi. Jadi zat yang kita sembah, zat yang kita sujudi, itu disebut namanya ilahun menurut syariat. Kalau menurut ilmu tauhid, ilahun itu maknanya adalah istighna, zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu butuh kepada dia. Itu maknanya ilahi menurut ilmu tauhid. Jadi kalau kamu manggil ya ilahi, maknanya apa? Kalau kamu panggil ya ilahi, pengertiannya apa? Kalau mau dicari pengertian menurut tauhid, wahai ya Tuhan, ya wahai zat yang tidak butuh kepada yang lain dan yang lain butuh kepada Engkau, kabulkanlah doaku. Ya ilahi istajib du'ana, wahai zat yang tidak butuh kepada yang lain dan yang lain semuanya butuh kepada Dia, butuh kepada Engkau, kabulkanlah doa-doa kami. Nah, itu ilahi dimaknai dengan makna ilmu tauhid, dimakna istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa iftiqaru kullu ma adahu ilaihi. Lalu setelah kita mengerti pengertian ilahi menurut ilmu tauhid, maka dari pengertian itulah nanti akan kita masukkan 50 akidah. Udah hafal belum ente? Udah. Alhamdulillah. Masya Allah. Poe.
Jadi kita akan bagi definisi ketuhanan menjadi dua definisi. Yang pertama kita sebut definisi istighna, yang kedua kita sebut definisi iftikor. Istighna maknanya apa? Maknanya dia tidak butuh pada segala sesuatu. Kenapa dia nggak butuh sama segala sesuatu? Oh, karena pada dirinya terdapat 14 sifat. Ya. Pada dirinya terdapat 14 sifat yang wajib. Karena ada 14 sifat ini, maka dia tidak butuh kepada segala sesuatu. Gitu. 14 sifat itu apa saja? 14 sifat itu diambil dari akidah-akidah yang sudah kita pelajari. Apa diantaranya? Yang pertama, wujud, terus qidam, terus baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Wujud, qidam, baqa, qiyamuhu binafsihi, mukhalafah lil hawadis. Berapa? 5. Terus tambah lagi sama, basor, kalam, sami'an. Bisa ke hayat-hayat gimana? Sami'an, basiran, mutakalliman. Ini harus nyambung. Kalau nggak nyambung nanti nggak ngerti Tuhan, nggak ngerti. Kamu nggak akan ngerti Tuhan kalau nggak nyambung ini, nggak ngerti. Kamu hanya akan bisa apal-apalan wujud, qidam, baqa doang kayak anak kecil, nggak akan nyambung apa itu pengertian Tuhan kalau kamu nggak bisa menyusun makna ketuhanan. Di inti dari kajian ini puncaknya kamu harus bisa menyatukan kembali semua makna itu masuk ke dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau nggak bisa kamu masukkan, udah kamu cuma ngapalin doang, nggak sampai ngerti makna ketuhanan. Itu masuk 11 sifat yang wajib. Ditambah lagi perkara jaiz, yaitu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in tanazahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Terus la ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Maka jumlahnya 13 ditambah 3 adalah 14. 14 ini perkara yang wajib ada pada dirinya Allah, yang menunjukkan dia tidak butuh kepada segala sesuatu. Maka kalau yang wajib ada 14, lawannya juga ada 14. Maka jumlahnya 28 akidah yang masuk ke dalam maknanya dia tidak butuh kepada segala sesuatu. Maka dari pengertian ini kamu akan mulai bisa melihat tentang Tuhan. Oh, ini loh Tuhan. Yang sebelumnya hanya hafal-hafalan wujud, qidam, baqa. Wujud, qidam, baqa sampai mutakalliman itu belum bisa menampakkan makna ketuhanan, belum bisa. Tapi setelah kita susun makna ini menjadi 28 ini, baru nampak, oh ini toh yang disebut Tuhan. Oh, ternyata dia tidak butuh segala sesuatu. Terus yang berikutnya masuk pula makna iftikor, yaitu segala sesuatu butuh kepada Allah, butuh kepada Dia. Maka makna ini memasukkan 11
akidah. Apa yang pertama? Masuk sifat wahdaniyah. Terus kudrat. Terus iradat. Terus wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, terus qadiron, muridan, aliman, hayyan. Berapa ini? Berapa? 9. Jadi ini tiap-tiap sifat itu punya makna yang berbeda-beda. Kalau kamu nggak bisa mengerti tiap-tiap maknanya, maka kamu nggak ngerti keuntungannya. Sifat ini apa, faedahnya apa, maknanya. Sifat ini maknanya apa? Ya hanya diapalin doang. Tapi kalau bisa kamu ngerti maknanya, nanti akan tahu, oh ternyata sifat ini akan terangkai dari sifat ini, maknanya Allah tidak butuh segala sesuatu. Atau terangkai dari makna ini, segala sesuatu membutuhkan Allah. Kenapa? Apabila Tuhan itu ada dua, maka apa yang terjadi? Tidak akan seluruhnya butuh kepada Allah. Kalau pencipta itu ada dua, nanti makhluk ini akan terbagi. Separuh butuh kepada Tuhan A, separuh lagi butuh pada Tuhan B, ya kan? Sedangkan yang namanya Tuhan itu harus seluruhnya hanya butuh kepada Dia. Nggak bisa terbagi-bagi, nggak bisa. Kalau Tuhan kok kebutuhannya atau Dia dibutuhkan makhluk tapi terbagi, maka berarti Dia seperti makhluk. Makhluk kan begitu. Saya mau tanya, kamu butuh matahari nggak? Butuh. Maka ada yang menganggap matahari sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dibutuhkan. Ya, kamu butuh air nggak? Butuh. Kamu butuh pulus? Pulus. Betul. Maka ada yang menganggap pulus sebagai Tuhan, karena dianggap itu dibutuhkan. Tapi tidak semuanya butuh matahari. Siapa yang nggak butuh matahari? Batman. Siapa lagi? Kupu-kupu malam. Kalau kupu-kupu siang butuh matahari. Kalau kupu-kupu malam dia nggak butuh. Oh, namanya malam matahari. Malah dia kalau ada matahari lari. Berarti kan nggak semuanya butuh matahari. Nah, kalau nggak semuanya butuh matahari, ada sebagian yang butuh dia, ada sebagian yang nggak butuh dia, berarti matahari bukan Tuhan. Kenapa? Kalau dia Tuhan, harus semuanya butuh dia. Itu baru namanya Tuhan. Kalau hanya sebagian doang yang butuh, sebagian nggak butuh, dia bukan matahari. Saya mau tanya, yang butuh pulus siapa? Semua butuh enggak? Butuh enggak semuanya? Kelelawar butuh enggak? Ya berarti enggak, dia bukan Tuhan. Codot. Berarti tidak semuanya butuh. Berarti pulus bukan. Kenapa? Kalau Tuhan harus semuanya butuh pada dia, itu baru Tuhan namanya. Maka kalau begitu Tuhan harus berapa? Nah, harus satu. Kalau ada dua, apa yang terjadi? Semuanya tidak akan butuh kepada dia.
akan terbagi. Maka untuk menunjukkan makna semuanya butuh sama dia, masuk sifat yang pertama namanya wahdaniyah, gitu loh. Jadi wahdaniyah itu menunjukkan segalanya butuh kepada Allah. Waktu bahas wahdaniyah ini belum dibahas, semuanya butuh belum dibahas. Karena itu makna yang akan kita simpulkan. Waktu bahas wahdaniyah baru bahas dia esa pada zatnya, dia esa pada sifatnya, dia esa pada pekerjaannya. Itu pembahasan dalam wahdaniyah. Tapi ketika mau disimpulkan, oh ternyata makna wahdaniyah itu menunjukkan segalanya harus butuh pada dia. Kalau dua kenapa? Kalau dua tidak akan semuanya butuh kepada, umpamanya Tuhan punya anak, umpamanya anaknya punya makhluk, berarti separuh butuh sama bapaknya, separuh butuh sama, ini bukan Tuhan berarti. Atau Tuhan punya wakil, Tuhan punya kawan, Tuhan punya, bukan Tuhan berarti. Kenapa? Berarti segalanya tidak akan butuh kepada dia. Jadi Tuhan harus esa, tidak boleh ada yang lain lagi yang bersifat Tuhan. Maka menunjukkan segalanya pasti butuhnya kepada dia. Terus apa lagi? Dia harus kudrat, dia harus berkuasa. Kenapa dia dibutuhkan? Karena dia mampu menjadikan segala sesuatu, maka segalanya butuh sama dia. Kamu pengen ini minta sama dia, pengen ini minta sama dia. Kalau kamu minta atau mengharapkan kepada selain dia, kamu salah alamat. Ayu ting ting kamu nanti jadinya. Apa? Judulnya apa? Alamat. Makanya ada orang berharap kepada selain Allah, maka dia salah alamat. Tahu-tahu lah, tahu kira. Ya. Kalau dia tidak bersifat kudrat, jangan diharapkan apapun dari dia. Kamu ngomong sama orang, kamu ngomong sama kawan, butuh ini, mau ini, itu hanya di mulut. Kenapa? Kalau kamu sandarkan itu di hati, maka akan muncul kekecewaan. Kenapa? Dia tidak akan bisa memenuhi segala kebutuhan kamu. Yang bisa memenuhi kebutuhan kamu hanya Allah. Kenapa? Dialah yang bersifat kudrat. Nah, jadi makna kedua nih. Terus iradah, dia yang menentukan. Terus ilmu, terus hayat. Kenapa? Karena kudrat, iradat, ilmu, hayat ini sifat yang nggak bisa dipisahkan di dalam menciptakan sesuatu. Untuk bisa menciptakan alam, menciptakan satu perkara, harus punya 4 sifat ini: kudrat, iradat, ilmu, hayat. Maka yang punya sifat inilah yang kita butuhkan. Maka dia hanyalah Allah. Selain Allah tidak punya 4 sifat tersebut. Wahdaniyah ditambah 4 sifat. Tambah lagi maknawiyahnya, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan. Berapa jumlahnya? 9 sifat. Ditambah lagi yang jaiz. Berapa yang jaiz? 2. Apa itu yang jaiz? La ta'thira li syai'in minal kainati bitab'ihi. Bahwa alam ini tidak akan bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri. Andai-andai ini ada salah satu penghuni alam, kemudian dia bisa menghasilkan sesuatu sendiri tanpa dibantu oleh Allah, tanpa diciptakan oleh Allah, umpamanya, maka yang terjadi apa?
Andai ada salah satu penghuni alam yang bisa menghasilkan sesuatu sendiri, contoh api bisa menghasilkan hangus tanpa dibantu oleh Allah, yang terjadi apa? Hah? Emang nggak nyambung kamu? Hah? Yang terjadi apa? Maka sesuatu yang dihasilkan api itu nggak butuh sama Allah, sedangkan Allah itu harus dibutuhkan oleh semuanya. Maka tidak akan mungkin ada satupun makhluk yang bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri. Kalau ada sesuatu dari makhluk penghuni alam bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri, maka maka apa? Maka hasil makhluk yang bisa menghasilkan itu, hasilnya tidak akan butuh kepada Allah. Kalau begitu, Allah bukan Tuhan, karena Allah tidak dibutuhkan oleh segalanya. Ada yang bisa menghasilkan selain Allah. Oh, semuanya butuh Allah. Oh, tapi kalau hangus nggak butuh sama Allah, hangus butuhnya sama api. Andai begitu, berarti Allah bukan Tuhan. Karena yang namanya Tuhan harus dibutuhkan oleh segalanya. Maka tidak ada satupun di dunia ini yang punya kemampuan dari dirinya sendiri untuk menghasilkan sesuatu. Makanya pedoman kita dalam beragama, kita disuruh selalu mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Tandanya apa itu? Tidak ada yang bisa menghasilkan sesuatu selain Allah, nggak ada. Maka dari makna itulah kita mengakui segalanya hanya butuh kepada Allah. Ini masuk pada makna jaiz yang pertama. Terus jaiz yang kedua, hudusul alam bi asrihi. Seluruh alam ini baru secara keseluruhan. Tidak ada satupun di dalam penghuni alam ini yang bersifat qadim. Apa? Kenapa? Andai ada satu penghuni alam ini yang bersifat qadim selain Allah, yang terjadi apa? Apa? Jadi Tuhan lah. Sesuatu itu nggak butuh sama Allah. Jadi kalau masih membahas istighna, semuanya dikembalikan pada makna istighna. Kalau sedang bahas iftikor, semuanya dikembalikan pada makna iftikor. Kalau ada satu isinya alam ini yang qadim, yang terjadi apa? Tidak butuh kepada Allah. Sedangkan Allah wajib dibutuhkan. Maka kalau begitu Allah bukan Tuhan. Kalau ada, tapi wajib kita imani tidak akan ada penghuni alam ini yang qadim. Karena seluruh penghuni alam ini wajib baru. Artinya seluruh penghuni alam ini wajib diciptakan oleh Allah. Seluruhnya wajib butuh kepada Allah. Apapun yang muncul di jagat ini tidak ada yang muncul dengan sendirinya atau dimunculkan oleh selain Allah. Wajib seluruhnya ciptaan Allah. Maka dari sini kita sering mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil, Allah lah pencipta seluruh alam.
Kalau kamu sudah berani mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, lalu satu kejadian terjadi di hadapan kamu akui ini bukan dari Allah, kamu ingkar pada pengakuan kamu sendiri berarti. Sendal kamu hilang, kamu nuduh orang lain yang ini bukan Allah yang bikin, ini kamu pasti nih. Ada kejadian yang kamu akui ini tidak timbul dari Allah, berarti kamu mengingkari pengakuan kamu kalau Allah sebagai Tuhan. Apapun kejadiannya, sekecil apapun kejadiannya, kita kembalikan ini dimunculkan oleh Allah. Kayak contoh virus corona. Kira-kira virus corona itu nyasar sendiri-sendiri, nabrak-nabrak kesono kemari, ngawur jalannya, apa diatur kira-kira? Yang akan kena siapa, yang akan mati siapa, yang akan terpapar siapa, yang tenang-tenang saja siapa? Ada yang ngatur? Atau jalan sendiri? Nyamuk yang kayaknya ngawur terbangnya, itu gigitnya nggak ngawur, dia gigit sesuai perintah Allah. Jadi kalau kamu kok mukul satu nyamuk hanya gara-gara nyamuk, gila loh terbang kok kemari-mari, ente ingkar pada pengakuan ente sendiri kalau ini dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengakuan kamu ingkari sendiri kalau begitu. Kalau kamu nganggap ini terbang dengan sendirinya. Terus orang yang datang minta kepada kamu, jangan kamu anggap dia datang sendiri. Gak ada orang yang pingin minta, gak ada. Orang semuanya pingin ngasih. Tapi kenapa kok ada orang minta-minta? Allah yang mengutus dia untuk datang kepada kamu. Maka jangan pernah tolak orang yang minta kepada kamu selagi masih ada rezeki di kantong kamu, apapun itu. Harus kita akui datangnya dia didatangkan oleh Allah untuk menguji iman saya. Ini harus begitu. Kita mengakui alhamdulillahirabbil alamin, Allah lah pencipta segala isinya alam ini. Pergerakannya, diamnya, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang muncul dengan gak ada. Kamu banting kartu salah, itu juga diatur. Oh salah saya. Kalau nggak diatur menang melulu kamu nanti. Jadi kalau ada kalahnya. Informasinya sudah Nggak ada yang bergerak dengan sendirinya, nggak ada. Kesalahan kita, kebaikan kita itu ujian dari Allah untuk kita. Jadi kita harus mengakui. Kalau kamu sudah mengakui segalanya butuh kepada Allah, maka tidak ada yang muncul kecuali atas kehendak Allah, atas kudratnya Allah. 9 ditambah 2 berapa? Maka kalau wajibnya ada 11, lawannya yang mustahil ada 11, jumlahnya 22. Ini yang masuk dalam maknanya iftiqor. Maka kalau disimpulkan, kalau makna istighna ada 28, makna iftiqor ada 22, maka seluruhnya ada 50. Inilah yang masuk dalam maknanya ilahi, begitu. Ilahun. Jadi kalau sekarang coba praktek. Kita mau ganti makna ilahi ini, mau kita ganti dengan makna tauhid. Coba kalau bunyinya la ilaha illallah, ilahinya kita ambil, kita ganti dengan makna tauhid, bunyinya bagaimana? Bunyinya gimana?
Hah? Kalimat la ilaha illallah, ilahinya diambil, dirubah dengan makna tauhidnya. Jadinya gimana? Tidak ada zat yang tidak butuh pada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada dia kecuali Allah. Gitu maknanya. Jadi zikir kamu la ilaha illallah sekarang sudah bukan artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi maknanya tidak ada zat yang tidak butuh kepada segalanya dan segalanya butuh kepada dia kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah setelah kamu ngaji tauhid. Maka kalau nanti kamu tanya sama orang, apa sih pengertian la ilaha illallah? Kalau kamu nggak bisa menyimpulkan semuanya, maka pahami atau sampaikan satu persatu sesuai maknanya. Apa? Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Gitu. Tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang merezekikan kecuali Allah. Itu makna satu persatunya. Tidak ada yang menggerakkan tangan saya kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Jadi kalau kamu zikir la ilaha illallah berkali-kali kamu ulang, daripada mikirin berkatnya, mending mikirin maknanya. La ilaha illallah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang mematikan kecuali Engkau ya Allah. Terus sampai 10 kali, 20 kali, 30 kamu baca, berulang-ulang makna itu kamu hadirkan hingga nanti akan bisa sampai pada Asmaul Husna, masuk nama-nama Allah di situ. Engkaulah yang menjadikan manfaat ya Allah. Tidak ada yang bikin manfaat kecuali Engkau. Tidak ada yang bikin maldharat kecuali Engkau. Terus makna itu hadir satu persatu di dalam tiap zikir kita. Hingga zikirnya nggak cuman tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu baru masuk Islam, begitu. Ente baru masuk Islam. Kan enggak, sudah ngaji akidah, maka maknanya ketika mengartikan la ilaha illallah enggak boleh lagi kamu artikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan itu harus bisa kamu maknai sekarang. Bukan Tuhan disebut Tuhan saja, tapi Tuhan disebut sebagai makna yang kamu ketahui. Nyambung ini? Hah? Nyambung nggak? Kalau nggak nyambung, gua solder otak lo. Barangkali ada yang putus maksudnya. Ini pengertian yang kita peroleh dari makna la ilaha illallah. Maka hari ini kembali kita kumpulkan yang sudah kita pretelin, sudah kita pisah-pisahkan satu persatu, kembali kita rakit, kembali kita satukan, terhimpun dalam satu makna la ilaha illallah. Jadi ahli, seorang ahli itu adalah orang yang bisa bongkar dan bisa masang. Coba Pak Ade ahlinya apa? Bongkar apa? Mobil. Bisa masang lagi? Ya jadi ahli. Kalau bisa bongkar nggak terima pasang, ahli ngerusak namanya itu. Jadi ahli itu harus bisa bongkar, bisa masang. Maka kalau kita ngaji Allah wujud qidam baqa, itu berarti sudah mulai kamu pisah-pisahkan tuh. Kamu lagi pretelin tuh, oh wujud itu apa, qidam aka, baqa apa, itu kamu pretelin namanya, kamu pisah-pisahkan. Lalu gimana? Setelah selesai sampai mutakaliman, yang wajib selesai, mustahil selesai, jaiz selesai, baru dirangkai kembali menjadi satu kalimat la ilaha illallah. Gitu loh. Karena kalau ditanya gimana sih kok tiba-tiba muncul ada wujud qidam baqa? Oh, itu munculnya dari pretelannya isinya la ilaha illallah. Gitu loh.
Jadi kalau anak kamu pengen ngerti Tuhan, ketika sejak kecil sudah kamu ajarkan dia ngapalin sifat-sifat Allah, maka ketika dia besar harus kamu ajarkan bagaimana dia merangkai kembali menjadi satu kalimat makna la ilaha illallah. Hingga nggak perlu panjang-panjang, wujud kita kan kepanjangan, cukup la ilaha, sudah masuk ke dalamnya seluruh makna tersebut gitu. Hingga kamu akan bisa memperingkas. Dan apa fungsinya? Fungsinya kamu harus mengingat maknanya agar nanti ketika sakaratul maut makna ini bisa hadir ke hati kita. Ketika malaikat datang dengan waktu yang cepat, waktu yang mendadak, waktu yang sangat singkat, makna sifat-sifat Allah bisa muncul di hati kita. Dengan apa? Engkau ya Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang tidak butuh kepada segalanya, dan segalanya butuh kepada Engkau, itu hanya Allah. Ini makna yang muncul ketika lafaz itu muncul. Ketika itu bisa hadir di hati kamu, kamu mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita harapkan. Harapannya apa? Allah memudahkan kita mengucapkan kalimat itu dan memudahkan kita menghadirkan maknanya di hati kita. Kenapa? Karena di waktu yang senggang seperti sekarang ini kita sering mengulang-ulangnya. Jangan gampang nanti waktu mepet langsung aja baca. Nggak bisa, nggak. Kalau waktu senggangnya nggak pernah diisi kalimat tersebut, nanti waktu kepepetnya nggak akan muncul kalimat itu, nggak akan. Maka harus kita latih di waktu senggang kita, di waktu kosong kita. Perbanyak kalimat tersebut, ingat kalimat tersebut. Nanti di waktu yang mendesak, kita pun berharap Allah memudahkan kita mengucapkan kalimat itu dan mengingat kalimat tersebut. Ini harapannya. Banyak orang yang bercita-cita nanti akhir hayatnya sesuai kalamnya Nabi Man, akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Banyak orang mengharapkan praktek dengan hadis itu, tapi dia nggak ngerti kalau ada awal, kalau ada akhirnya pasti ada. Lah kalau akhirnya kamu bisa mengucapkan, awalnya ngapain? Ngaji, gitu dong. Awalnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan langsung yang penting la ilaha illallah. Enggak fa'lam, enggak akan bisa, enggak akan. Kalau kamu enggak dului dengan fa'lam, kalau kamu enggak dulu dengan mengetahui, kamu enggak akan bisa menyebutkan la ilaha illallah pada waktu sakaratul maut. Apalagi sampai enggak ngaji, ya Allah. Banyak orang-orang ahli ibadah, ahli taat kepada Allah, akhir hayatnya su'ul khatimah. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena dia di hatinya tidak tertanam makna ketuhanan secara benar. Maka akhir hidupnya bisa saja ingkar kepada Allah. Apa contohnya? Yang sering kita contohkan, ada orang yang sakit, kemudian dirawat dia, maka dia mendapat jatah minum obat. Ketika waktunya dia minum obat, dia akan ambil obatnya jatuh, pecah, lalu dia qaid. Ketika akan mati, akan menghadapi sakaratul maut, di hatinya muncul, coba obat itu bisa saya minum, saya nggak akan matinya su'ul khatimah. Coba mati dengan mengingkari takdirnya Allah. Kamu mau minum obatnya, nggak minum obatnya, jadwal mati itu nggak geser.
La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak akan mundur dan nggak akan. Maka ketika obat itu jatuh, malaikat datang mencabut nyawa kita, hati kita, memang ini sudah jadwal saya ya Allah, waktu saya sampai segini ya Allah, ampuni kesalahan saya. Hingga enggak menisbatkan gara-gara saya enggak minum obat saya mati, gara-gara saya enggak makan saya mati, gara-gara saya enggak kerja saya mati. Itu hilang dari hati kita, hilang. Ini i'tiqad yang harus kita tanamkan di hati kita, karena jadwal kita telah ditulis oleh Allah. Kapan hidup, kapan mati, kapan kawin, kapan duduk, kapan jatuh, kapan bangkit, semua ada fi kitabim mubin, di dalam tulisan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini i'tiqad kita. Jangan sampai kita keluar dari i'tiqad ini, geser dari akidah ini, enggak selamat kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah mati dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah, bisa memahami maknanya, dan sampai dengan kita diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara makna yang berikutnya, yaitu maknanya kalimat Muhammadur Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي، اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد ضعزي صحبي، والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.